Hadirin wa hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di pagi yang berbahagia ini saya hanya ingin membaca beberapa potongan daripada kitab Tanbihul Ghafilin yang dikarang oleh seorang faqih Abu Lis As-Samarkandi pada bab haqqil walad 'alal walid, hak seorang anak terhadap orang tuanya. Kita sering mendengar ceramah-ceramah ataupun nasihat-nasihat terkait kewajiban anak kepada kedua orang tua, durhakanya anak ketika tidak berbakti kepada dua orang tua. Tetapi para hadirin, di sisi yang lain sebenarnya di dalam kitab-kitab tasawuf juga dijelaskan kewajiban orang tua terhadap anak, dan ada kalanya orang tua durhaka kepada anak. Bagaimana maksud orang tua durhaka kepada anak? Maka inilah yang menjadi topik daripada dosis subuh kita pada hari ini. Di dalam kitab ini, qala al-faqih Abu Lis rahimahullahu taala dengan sanad yang lengkap daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala min haqqil walad 'alal walid thalathatu asya'. Di antara hak bagi seorang anak yang menjadi kewajiban kepada orang tuanya, di antaranya ada 3 perkara. Yang pertama, ayyuhsina isma idza walada. Kewajiban orang tua kepada anak adalah memberikan kepada anak nama yang baik saat anak itu terlahir ke dunia. Bagi sebagian orang mungkin berkata, apalah arti sebuah nama? Tetapi bagi umat Islam, bagi kaum muslimin, persoalan nama menjadi persoalan yang sangat sakral, karena nama itu menjadi doa. Di dalam nama terselip doa, dan nama itu menjadi tafaul sempurna, di mana bila nama itu memiliki makna yang baik, secara tidak langsung kita mendoakan semoga si anak ini mewarisi kebaikan-kebaikan yang ada dalam arti namanya. Oleh karena itu, di dalam memberi nama kepada anak, jangan sekedar mendengar nama-nama artis misalnya, nama-nama bintang film misalnya, tanpa kita berkonsultasi kepada orang-orang yang memiliki pemahaman yang lebih dalam Islam agama. Maka dalam hal ini kita perlu berkonsultasi, bertanya, berdiskusi dengan para ulama yang bertumbuh untuk memberikan nama kepada anak kita. Silahkan memberikan nama yang keren, nama yang bagus, nama yang milenial, tidak masalah. Yang penting memiliki arti yang bagus. Jangan karena bahasa Arab, kedengaran di telinga baik, kita langsung menampalkan nama itu kepada anak kita yang kadang-kadang secara makna mengandung doa yang tidak baik. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, wa yu'allimuhul kitab idza aqal. Kewajiban orang tua yang menjadi hak bagi anak adalah mengajarkannya Alkitab, mengajarkannya ilmu agama, idza aqala, ketika dia sudah mulai dapat berpikir. Ketika sudah berumur 7 tahun, kita antar ke TPA misalnya, ke TPK misalnya, agar anak-anak kita tahu cara membaca Al-Quran, agar anak-anak kita memahami i'tiqad yang menjadi sifat wajib bagi Allah, sifat jaiz bagi Allah, sifat mustahil bagi Allah. Tidak ada larangan untuk memberikan pendidikan umum yang maksimal kepada anak, akan tetapi jangan sampai perhatian kita di dalam memberikan pendidikan umum tidak imbang dengan perhatian kita dalam memberikan pendidikan agama. Padahal sebenarnya pendidikan umum baik dan itu untuk kemaslahatan anak, tetapi masanya untuk di dunia. Akan tetapi pendidikan agama, apalagi terkait dengan persoalan akidah, ini menjadi faktor yang menentukan kebahagiaan seorang anak, tidak hanya di dunia tapi di akhirat nanti. Dan kehidupan yang abadi, kebahagiaan yang abadi sebenarnya adalah kebahagiaan di akhirat. Kita boleh miskin, kita boleh susah, akan tetapi jangan sampai kita tinggalkan agama. Karena kesusahan di dunia ini akan berakhir, tetapi kesusahan di neraka ini tidak pernah ada di sisi akhirnya. Kullu hammin munqati illa hammanna. Setiap kesusahan, setiap kesempitan hidup munqati akan berakhir, illa hammanna. Wa kullu ni'matin la tazul illa ni'matal jannah. Dan setiap kenikmatan
akan juga berakhir kecuali nikmat surga. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memberikan perhatian yang lebih terkait pendidikan agama kepada anak-anak kita, baik persoalan akidah, persoalan ibadah maupun persoalan akhlak. Kalau seandainya orientasi kita hanya sekedar untuk memikirkan pendidikan umum tanpa dibarengi dengan pendidikan agama yang mumpuni, maka generasi-generasi kaum muslimin dan orang-orang Aceh nantinya mereka cuma cerdas secara intelektual, tapi mereka tidak cerdas secara spiritual dan moralitas. Sehingga yang terjadi apa? Ketika pemerintah menggelontorkan anggaran yang begitu banyak kepada dunia pendidikan, pemerintah pada hakikatnya hanya mencetak generasi-generasi yang kecerdasannya hanya secara intelektual, sehingga pikiran mereka adalah bagaimana menjadikan kecerdasannya, menjadikan jabatannya untuk memperkaya diri, bukan untuk memberikan kemanfaatan kepada umat. Akan tetapi beda halnya jika pendidikan umum ini dibarengi dengan pendidikan agama yang mumpuni. Ketika mereka punya kecerdasan secara intelektual, mereka akan menggunakan kecerdasannya untuk tidak hanya memikirkan diri mereka sendiri, bahkan terkadang mereka meninggalkan kepentingan pribadi demi kemaslahatan umum. Maka kewajiban orang tua kepada anak yang kedua adalah mengajarkannya ilmu agama. Kemudian yang berikutnya, wa yuzawwijuhu idza adraka. Kewajiban orang tua yang jadi hak bagi anak adalah mengkawinkannya, menikahkannya ketika sudah berusia balik dan sudah dewasa. Jangan sampai orang tua rela melihat anaknya pacaran, tidak berani menikahkan anak karena alasan usia masih muda, tetapi pacaran, pergi dengan seorang lelaki yang bukan mahram, biasa-biasa saja. Padahal sebenarnya secara tidak langsung ketika kita membiarkan anak-anak kita untuk melakukan maksiat tanpa kita tegur, kita menjadi orang-orang yang nantinya akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kekayaan oleh Allah. Allah akan menanyakan, "Kemana engkau pergunakan kekayaanmu? Apakah kekayaanmu bermanfaat untuk agama? Apakah kekayaanmu membuat majelis-majelis di seputaran daerahmu makin hidup, masjid-masjid makin indah, ataupun engkau malah mempergunakan kekayaanmu untuk kepentingan pribadimu sendiri?" Allah akan menanyakan itu. Ketika Allah menitipkan seorang anak, dua orang anak, akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah amanah anak ini kita jaga dengan baik, kita berikan mereka ilmu agama yang mumpuni sehingga mereka bisa memberikan pencerahan dan mewarnai tidak hanya daerah kita tetapi mewarnai masyarakat yang lebih luas. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ruya an Umar radhiyallahu taala anhu, ada kisah yang diriwayatkan daripada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, anna rajulan jaa ilaihi bibnihi, ada seorang laki-laki yang pergi menjumpai Sayyidina Umar yang ikut menyertakan anaknya. Kemudian di depan Sayyidina Umar, orang tua ini berkata, "Ya Amirul Mukminin, inna bani hadza yu'aqquni. Anakku ini durhaka kepadaku." Maka Sayyidina Umar begitu marah, menegur anak ini, menasihatinya, "Ama takhafullah fi uquqi walidik? Apakah engkau tidak takut kepada Allah ketika engkau mendurhakakan orang tuamu?" Sayyidina Umar pun menasihati anak ini dengan nasihat yang tegas. Kemudian anak ini balik bertanya kepada Sayyidina Umar, "Ya Amirul Mukminin, engkau sudah menasihatiku, engkau sudah menjelaskan kewajiban-kewajiban anak kepada orang tua. Hari ini aku ingin bertanya, apakah ada kewajiban orang tua kepada anak?" Maka Sayyidina Umar pun menjawab, ada. Di antara kewajiban orang tua kepada anak, yang pertama adalah ayyastanqiba ummah, menyeleksi calon ibu yang baik kepada anak. Maksudnya, seorang laki-laki tidak seyogyanya menikahi seorang wanita yang memiliki rekam jejak yang tidak baik, misalnya wanita berzina, yang sehingga seorang anak kadang-kadang dibully oleh orang lain, dihina oleh orang lain, bukan karena kesalahannya, tetapi karena terlahir daripada seorang ibu yang tidak baik. Oleh karena itu, kewajiban orang tua kepada anak bukan ketika anak itu lahir, tetapi semenjak memilih calon ibu yang baik kepada anak. Ini menjadi hak anak yang wajib kepada orang tua. Jadi kalau belum menikah, di dalam memilih calon istri ini harus menyeleksi yang memiliki ilmu agama yang mumpuni dan akhlak yang baik. Kalau sudah menikah,
ya mengajarkan. Kalaupun kita tidak bisa mengajarkan sendiri, kita antarkan ke majelis taklim, majelis ilmu agama, yang mudah-mudahan lewat pendidikan itu seorang istri ini akan menjadi lebih baik, sehingga menjadi ibu yang akan menjadi madrasatul ula yang baik kepada anak. Kemudian yang kedua, wa yuhsinu ismah, kewajiban orang tua kepada anak memberi nama yang baik. Kemudian yang ketiga, wa yu'allimul kitab, mengajarkan Alkitab, Al-Quran. Maka anak ini ketika mendengarkan penjelasan Sayyidina Umar, anak ini berterus terang kepada Sayyidina Umar, ya Amirul Mukminin, kalau itu hak anak yang wajib dipenuhi oleh orang tua, satu pun tidak ada yang dipenuhi. Aku diberi nama Ju'al Al-Khafash. Al-Khafash ini maknanya kelelawar. Maka wajar kalau misalnya anak itu malamnya berkeliaran kemana-mana, tidak pulang ke rumah, karena sesuai dengan nama yang diberikan oleh orang tuanya. Kemudian orang tuaku juga tidak memiliki ibu yang baik, karena ibuku adalah seorang budak yang dibeli dengan harga yang sangat murah, 400 dirham. Dan kemana-mana aku dibully, dihina orang karena terlahir pada seorang ibu yang seperti ini. Kemudian juga tidak pernah mengajarkan kepadaku satu ayat pun. Sehingga Sayyidina Umar yang tadinya memarahi si anak, sekarang membalik arah kepada orang tua dan memarahi orang tua ini. Waqar, dan Sayyidina Umar pun berkata, taqulu ibni yu'ibuni, engkau berkata anakku durhaka kepadaku, sebenarnya faqad aqaqtahu qabla an yu'ibqaka, padahal sebenarnya engkau telah lebih duluan durhaka kepada anakmu sebelum anakmu durhaka kepadamu. Jadi para hadirin, ternyata tidak hanya ada hukum durhaka anak kepada orang tua, tetapi juga ada kasusnya orang tua durhaka kepada anak ketika seorang orang tua tidak memberikan pendidikan agama yang baik kepada anak. Oleh karena itu, marilah kita berusaha semaksimal mungkin. Yang pertama kali, mendidik diri kita sendiri, hadir, mengajak pribadi kita sendiri untuk hadir di majelis ini, agar hari demi hari pemahaman kita tentang agama, wawasan keilmuan kita semakin bertambah, dan juga perhatian kita dalam ilmu agama kita berikan kepada istri, kita berikan kepada keluarga, dan kita berikan kepada anak-anak kita. Jangan sampai kalau persoalan pendidikan umum, pagi-pagi kita mengantarkannya, sore kita jemput, kita tinggalkan kesibukan lain agar dia tidak bolos sekolah, agar dia memiliki pendidikan umum yang baik. Tetapi persoalan pendidikan agama hanya karena sakit yang sedikit, kita sudah menjadikan alasan agar anak kita tidak menuntut ilmu. Bahkan karena dimarahi oleh ustaz sedikit, kita sudah balik memarahi ustaz. Padahal sebenarnya tanggung jawab mendidik anak sebenarnya terpundak di atas bahu kita. Tetapi ketika kita sudah mengantarkan anak untuk diajarkan oleh tunku, maka tanggung jawab kita sudah diemban oleh tunku. Seharusnya kita memberikan dukungan moral, dukungan material, kita membantu mereka karena mereka sudah membantu kita. Mudah-mudahan dengan perhatian kita yang lebih kepada anak, tidak hanya dalam persoalan pendidikan umum, tetapi yang lebih penting adalah persoalan agama, kita akan melahirkan generasi-generasi yang baik ke depan yang akan bisa mewarnai Aceh. Tidak hanya terlahir generasi yang cerdas secara intelektual semata, tapi kita harapkan generasi-generasi Aceh ke depan akan memiliki kecerdasan intelektual dan dibarengi dengan kecerdasan spiritual dan moralitas yang tinggi, sehingga pikiran mereka, orientasi dari segala aktivitas mereka adalah untuk memberikan kemanfaatan dan kemaslahatan kepada kaum muslimin yang lebih luas. Demikian tausiah subuh pada hari ini. Mudah-mudahan saya dan hadirin warahmatullahi sekalian dapat mengambil manfaat daripada apa yang sudah dijelaskan oleh Al-Fatih Al-Mulis di dalam kitab dan buku ini. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamu